kita harus gain informasi dari kampus terutama di saat pandemi. Di saat pandemi kita perlu tahu seperti halnya di seluruh bandara juga perlu tahu kamu dari mana, mau kemana, tujuan apa. Kalau sistem di sini, semua kamu yang check-in kita akan berusaha untuk cashless, tidak ada transaksi, tidak banyak tangan gitu, tidak banyak tangan. Hanya rasa kami melakukan transaksi, kita bersama transaksi itu. Dikasih dia transfer dulu. Data itu yes data. Kalau kalian belajar di kampus, kalau data dia mesti fill, dia mesti siap. Ada nggak? Kalau kamu jadi dia harus isi registration card, registration form. Apa itu registration card? Registration card adalah, ingat kata-kata saya, itu adalah perjanjian antara pihak kamu dan pihak hotel. Kalau kamu sudah check-in, sudah menerima semua yang dia akan dapat dari hotel, dan hotel sudah setuju dia masuk ke hotel ini dan setuju dengan pembayarannya. Sebenarnya tujuannya itu bukti perjanjian, itu registration card. Kalau data, setuju fotokopi juga selesai. Fotokopi juga selesai kan? Oke. Ask you about the 3 points. The first, could you tell us what is the scope of front office department? Oke. Office di luar sana. Hanya ada satu top person di sini. Dia bertanggung jawab atas semua operation di sini. Ini proses koordinator. Di bawahnya itu semuanya kita sebut dengan istilah front office. Tapi sebenarnya kalau tidak scope, bukan jabatan, tapi juga tanggung jawab. Kalau kita ada apa dari ekonomi yang menjawab terus ada part yang lain yang bertugas lagi. Ini kita perlu tahu, seperti halnya di seluruh bandara juga perlu tahu tamu itu dari mana, mau kemana, tujuan apa dan segala macam. Oke, kalau sistem di sini, semua tamu yang check-in kita akan berusaha untuk cashless, tidak ada transaksi, tidak banyak tangan gitu loh, tapi enggak, tidak banyak tangan. Makanya pada saat kami melakukan konsentrasi, kita terutama transfer dulu. Jadi pas datang sini nggak banyak lagi sana hitung enggak. Dia kasih dia punya transfer dulu gitu. Kita jadi pas datang kita hanya butuh gas data aja. Kalau kalian belajar di kampus, kalau kamu datang, dia mesti fill apa? Dia mesti isi apa? Belajar nggak? Dia bilang. Kalau kamu check-in, dia harus isi registration card, registration form. Oke, apa itu registration card? Ada yang tahu? Pendaftaran tamu. Oke, registration card adalah, ingat kata-kata saya, itu adalah perjanjian antara pihak tamu dan pihak hotel. Bahwa tamu sudah check-in, sudah menerima semua yang dia akan dapat dari hotel, dan hotel sudah setuju dia masuk ke hotel ini dan setuju dengan pembayarannya. Sebenarnya tujuannya itu bukti perjanjian, itu registration card. Kalau data nggak usah sih, dia fotokopi juga selesai. Itu nggak? Fotokopi juga selesai datanya. Apain di situ? Excuse me, sir. Ask you about the 3 points that we can ask you. I'm sorry, the first, could you tell us what is the scope of front office department? Oke. Front office di Luansa hanya ada satu top person di sini. Dia bertanggung jawab terhadap semua operation di sini. Namanya front office koordinator. Oke. Di bawahnya itu
semuanya kita sebut dengan istilah front office staff. Tapi sebenarnya kalau dibilang scoop, bukan kejabatan kan, tapi tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau di kita ada part dari anak front office yang bertanggung jawab terhadap transportation, driver transportation. Betul. Oke, terus ada part yang lain yang bertugas menghandle luggage, namanya concierge. Terus ada part yang lain juga yang berfungsi untuk menghandle pesanan kamar, namanya reservation. Terus ada part yang lain yang juga berfungsi untuk handle tamu check in dan check out, receptionist. Ada part juga yang berfungsi untuk hanya handle telepon saja misalnya, Telepon operator. ada part juga yang khusus spesial khusus untuk handle bukan, ya itu salah satu cash ledger atau invoice misalnya kalau nulis kasir. Information juga ada. Cuma di nuansa semua yang ada di sini sifatnya multitasking. Jadi yang ada hanya penulis koordinator dan kronologis staff. Kita sudah lebur itu sejak ada masa pandemi. Tapi skupnya tetap sama. Tanggung jawabnya tetap sama. Beda-beda. Sometimes ada reception yang tidak bisa handle transportasi karena nggak bisa nyetir. Oke. Tapi ada juga front office staff yang tidak bisa handle invoice misalnya, karena itu lebih spesifik. Itu kita yang atur di sini. Tapi skupnya tetap yang tadi. Oke. What is the role and duties from each section in the front office department? Kalau role of front office department, role ya, main role ya, dia hanya memastikan bahwa pada saat kamu check-in, term and conditionnya agreed kedua belah pihak. Cuman itu saja front office. Mungkin itu tidak menjawab itu butuh banyak penjelasannya. Maksudnya begini, kalau tamu datang ke sini, yang ditanya, Mbak, kamarnya harganya berapa? Oke, kalau 2 malam berapa? Oke, kalau saya mau tidur saya ini. Pertanyaannya itu harusnya dijawab oleh seorang front office, bukan? Iya. Kalau tamu itu sudah agreed, sudah disetujui, front office yang akan bilang, oh ya Pak, totalnya sekian, kita buat pembayaran di awal. Kalau mau yang ini, pembayaran transportasi tambahnya sekian, SPP tambahnya sekian. Begitu agreed, tugas front office selesai. That's it. So simple. Cuman itu saja. Oke? What are the English terms that are often used in the front office department? Istilah-istilah bahasa Inggris atau ya seperti itu umum. Apalagi kalau aku nggak tahu. Kalau check-in bahasa Indonesia apa? Datang. Kan susah kan? Iya. Susah nyarinya kan? Seperti itu. Jadi maksudnya begini, itu istilah-istilah sudah baku. Check-out bahasa Indonesia apa? Keberangkatan. Keluar dari hotel. Susah kan? Iya. Karena kalau keberangkatan, check-out di airport sama check-out di hotel sama kan beda kan? Nah itu istilah-istilah yang sudah menjadi istilah sehari-hari. Register, check-in, check-out, sleep, ya sebenarnya istilah hotel. Oke, cuman istilah-istilah yang lebih spesifik, contohnya sleep out atau Sleep out. Tidur di luar. luar. Memang itu bahasa sleep out ya, Iya. tidur di luar. Tapi sebenarnya istilah sleep out yang sebenarnya adalah tamu stay di hotel kita, tapi di malam itu dia tidak tidur di hotel, bukan tidur di luar. Masalah dia mau tidur kayak apa kita nggak tahu, tapi dia tidak ada di kamar saat itu. Itu namanya sleep out. Terus pernah dengar incognito? Incognito, I think tamu yang tidak mau datangnya. Personal belongingnya diketahui oleh personal identity-nya diketahui oleh orang lain. So, tamunya hanya mau, Mbak, siapapun yang tanya saya nggak ada di hotel, itu namanya incognito. Bedanya sama di ND adalah, Mbak, jangan ganggu saya. Do not disturb my room. Dia tidak mau diganggu. Tapi kalau incognito, cuman dia nggak ada yang tahu.
Mau tanya, Ibu Eleonora stay di sini nggak? Ada. Saya istrinya nggak ada. Apalagi yang tidak umum ya. Seperti itulah istilah FO kayaknya sudah lumrah. Oke. Ada? You about what is the standard grooming for front office department? Ini keren. Standar grooming. This one. Om Sam. Kan sekedar grooming aja. Jadi kita pakai masker yang sama. Semua staff kita cek suhunya dan ditulis. Itu kita cek pada saat check-in dan check out. Itu menjadi standar grooming yang paling penting saat ini. Yang lainnya normal saja sebenarnya. Dia harus berpakaian rapi, neat, apalagi bahasa Inggrisnya. Ya itu, neat and tidy. Rapi dan bersih. Front office ada yang pakai celananya pendek, ada juga yang pakai celana panjang. Tapi warnanya semuanya sama. Di hari ini, tiap hari kita ganti-ganti baju nih, ganti-ganti warna. Kakak kelas kalian juga ganti-ganti. Ya ganti-ganti bajunya, nanti besok juga beda-beda. Begitu. Tapi yang menjadi standar groomingnya yang sama dari semuanya kita adalah cuma ini sama. Hanya yang banyak. Yes, sir. How many times? How often? How many? How often? Method of payment. Method of payment itu yang paling umum adalah cash. Dan ada namanya istilahnya City Ledger. Tahu City Ledger? Pernah diajarin City Ledger? Ya, pernah Pak. Oke. Ada 3 saja. Sistem pembayaran di secara front office itu ada 3. Cash, credit card, City Ledger. Cash bahasa Indonesia apa sih? Cash. Pembayaran Cash. secara langsung. Credit card pakai Kartu kredit. Semua kartu. Oh ya. Semua kartu. Nanti macam-macam di situ ada debit, ada segala macam. Oke. Terus yang ketiga City Ledger, pembayaran yang dibebankan kepada pihak lain. Ya bisnis itu. Semua pembayaran dibebankan kepada para pihak lain namanya City Ledger. Kalau kalian belajar sistem, harusnya ada di sistem kalian. Contohnya juga begini. Kamu cekin apa Traveloka? Pembayarannya apa? Laser. Kalau dia bayar cash ke Traveloka, pembayarannya cash begitu? Atau kalau dia bayar kredit card, bayarnya kredit card gitu? Gak penting tamunya bayar apa. Yang penting Traveloka-nya bayar ke kita pakai apa? Kan gitu. Oh, itu namanya City Ledger. Iya. Itu namanya City Ledger. Atau Kementerian Agama. Contohnya, mereka stay di sini. Mereka minta kita tagih ke Kementerian Agama. Pihak luar, mereka sih nggak bayar. Pihak luar yang bayar. Itu namanya third party. Pihak ketiga namanya City Ledger. Cuma 3 jenis method of payment. Oke, credit card, City Ledger. Oke, nanti City Ledger itu dibagi-bagi lagi. Ada company account, ada macam-macam. Oke, ayo tanya. Biasanya tanya banyak. What is an example of a working relationship Apa? Working relationship? between the front office and housekeeping as a room division? Oke. Hubungan antara housekeeping dan FO hanya menyangkut room status. Tidak lebih dari itu. Hanya menyangkut room status. Tapi ada tambahan yang masuk ke additional relation. Contohnya kalau kamu minta additional service seperti extra pillow, extra bed, extra blanket dan segala macam. Mbak, boleh tambah slipper nggak? Slipper? Ya. Boleh tambah slipper nggak? Itu termasuk relationship juga. Tapi hubungan yang nomor 1 cuma kamar, room status. Front office tidak bisa mencegah tamu kalau kamarnya belum tersedia atau sudah dibersihkan. vacant clean. Ini sistem namanya vacant clean. Kalau di VSP tulisannya vacant clean inspected, VCI. Vacant clean tapi sudah diinspeksi. Kalau masih VCN, vacant clean not inspected, tidak bisa dicekinkan. Oke. Begitu juga kalau housekeeping. Karena pernah dengar istilah
perbedaan jenis kamar ada what we call perbedaan jenis kamar? Discrepancy. Room discrepancy. Jadi misalnya begini, di front office statusnya adalah occupied, tahu? Iya. Tamu masih stay. Iya, Pak. Tapi di kamarnya sebenarnya tamunya udah nggak ada. Iya. Housekeeping akan bikin itu menjadi vacant clean. Padahal tamunya belum check out di sini. Itu namanya discrepancy. Miscommunication antara. Bukan miscommunication. Sebenarnya cuman mereka melaporkan. Bukan miscommunication. Housekeeping akan lihat, wah, tamu udah kosong nih. Makanya dari situ baru muncul istilah sleep out. Oh, dia nggak ada, dia udah bayar sampai besok loh. Tapi dia nggak tidur di kamar, berarti dia sleep out. Karena kamarnya kosong. Bisa juga. Tamu di era sekarang tidak banyak yang pergi kamar untuk benar-benar istirahat. Benar-benar istirahat dan have fun. Kebanyakan juga aku lihat tamu yang hanya datang untuk tujuan-tujuan tertentu, sepertinya datang mau ketemu dengan tamu untuk meeting, dia ambil kamar sebentar aja, terus check out lagi. Pada saat dia sudah pergi ke hotel, kamarnya tidak vacant kan? Iya. Makanya itu tugas housekeeping untuk cek terus pagi, sore, dia cek terus. Itu discrepancy. Biasanya ada room discrepancy report. Report menunjukkan perbedaan status kamar. Bisa kalau gitu langsung jagoannya Evo sama jagoan housekeeping menuju ke sana. Oh, sudah Evo langsung, Pak, mohon maaf, mau tanya nih Pak, Bapak sudah check out? Iya, saya udah check out. Oh iya, baik Pak, tapi kamar Bapak masih kita registerkan sampai dengan besok. Nah, masih bisa kembali lagi sampai besok. Nah, seperti itu. Oh. Oke. What are the reservation media used at the Luansa Hotel? Mostly hanya pakai telepon, only by phone. Mostly, karena jarang sekali tamu datang ke sini, booking terus dia pergi lagi terus balik lagi check-in, jarang. Maybe Biasanya by phone aja. orang-orang. Oke. Mostly by phone. Itu kalau FIT atau free independent traveler atau FIT ya. Iya, iya. Tapi kalau tamu yang by travel agent ya by booker lah, Iya, iya. by agent. Sekarang kan lagi keren tuh online travel agent. Nah, dia tidak booking, dia bookingnya ke mereka, kayak mereka yang booking itu. Iya. Sekalian banyak tuh. Dari Traveloka mau konfirmasi walaupun mereka lewat email, Iya. mereka akan telepon. Menjawab? Nah, What time is time limit? Check in and check out. Yeah. normally di sini check-in di 1400, 14.00 Iya, iya. dan check outnya 12.00. 12.00. Check-in jam 14, check out jam 12. Oke. Gak ada yang tanya kenapa begitu. Jadi satu rujukan di seluruh hotel di Indonesia dan mostly di dunia seperti itu, supaya ada space antara membersihkan kamar. Iya, ada jeda waktu. Iya. Kalau nggak ada, saya mau check-in sekarang, yang di atas saya mau check out sekarang. Gimana sih? Iya. Oke, anything? Ayo, yang cukup tuh langsung semuanya banyak. Itu kakak kelas kalian angkat telepon dan terima reservasi. Mereka liatin, videoin malah. Dia angkat telepon, dari mana? Dia tanya, ya booking untuk kapan? Kita punya kamar ini, selling teknik. Kita punya kamar ini, Bapak mau yang mana? Oh, kamar ini, oke. Bapak mau berapa malam? Atas nama siapa? Tadi kelas kalian. Atas nama siapa? Oh iya, terus kamu nanya, tapi kalian bertiga bisa pakai extra. Oh iya, extra bed kami harga sekian, begini. Oh ya, ini dengan siapa? Oh, saya dengan, sebutin namanya. Itu kan prosedur reservasi kan? Iya. Kelompok tadi dapat. Kan. Oke, I think just that's enough. yes. That's enough. Yes. Thank you very much for your time and your information. Cukup segitu aja, kalian nggak mau lihat yang lain? Dosen bahasa Inggris, dan kami disuruh untuk melakukan observasi mengenai dua departemen, front office dan housekeeping. Dan di sini kami disuruh untuk memberikan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. Bapak bisa menjelaskan bagian ruang lingkup, istilah-istilah bahasa Inggrisnya dalam housekeeping sama peran dan tugasnya. Jadi setiap saya jelaskan ke dalam bahasa Indonesia saja. Nanti kan ada istilah-istilah ini, istilah dalam bahasa Inggris. Kita kan di hotel itu kan dia menggunakan tidak di hotel semua istilah dalam bahasa Inggris. Mulai. Ya. Next,
Thank you for the time that given to us. So, we are students from Religion Alberto. We come here to make an observation about two departments, that is the housekeeping department and front office department. So, we have 3 points that we want to ask you. First, about could you tell us what is the scope of front office department? Or Bukan. Housekeeping. yes, I'm sorry, housekeeping department. Oke baik, thank you. Ruang lingkup dari housekeeping itu adalah ada beberapa seksi yang ada di dalam ini. Seksi yang pertama adalah intinya dulu pertama tugas dan tanggung jawab housekeeping itu mencakup semua area mulai dari depan sampai ke belakang. Yang pertama itu adalah tanggung jawab mereka adalah kamar. Kamar itu ada seksi tersendiri yang ada di kamar, namanya room 10. Mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan semua kamar-kamar tamu termasuk dengan koridor. Sudah itu yang kedua adalah public area. Public area mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan area secara keseluruhan. Kecuali room tadi adalah tanggung jawab dari intendant, sudah itu dengan kitchen. Kitchen itu ada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di sana. Jadi housekeeping itu dia tidak masuk ke dalam kitchen. Mulai dari area parking area, lobby area, restoran, meeting room, back office. Itu menjadi ruang lingkup dari housekeeping public area. Lalu yang berikutnya adalah landscape, garden. Dia bertanggung jawab terhadap kebersihan landscape. Taman yang harus rapi karena ini adalah resort, lebih fokus ke landscape. Karena itu ada seksi tersendiri yang ada di kamar, namanya room 10. Mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan semua kamar-kamar tamu termasuk dengan koridor. Sudah itu yang kedua adalah public area. Public area mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan area secara keseluruhan. Kecuali room tadi adalah tanggung jawab dari intendant, sudah itu dengan kitchen. Kitchen itu ada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di sana. Jadi housekeeping itu dia tidak masuk dalam kitchen. Mulai dari area parking area, lobby area, restoran, meeting room, back office. Itu menjadi ruang lingkup dari housekeeping public area. Lalu yang berikutnya adalah landscape, garden. Dia bertanggung jawab terhadap kebersihan landscape. Tamannya harus rapi karena ini adalah resort, lebih fokus ke landscape. Sudah itu laundry ada 2, yaitu ada tanggung jawabnya guest laundry dengan house laundry. Guest laundry itu bertanggung jawab terhadap laundry dari tamu, termasuk dengan pick up dan delivery-nya. Sudah itu termasuk juga dengan uniform staff. Lalu itu bagian dari in-house laundry. In-house laundry itu linen hotel, termasuk uniform dari staff. Itu ya. What is the role? Sorry. What are the English term in the product of term and department terminology, istilah bahasa Inggris Yang ada di housekeeping. What is the role and duties from each section in the housekeeping department? sudah tugas dan Yang pertama mungkin don't stop itu Jangan ganggu, merusak. Jangan merusak. sudah itu ada please make up room, sudah itu ada discrepancy. Room discrepancy itu perbedaan status kamar antar front office dengan housekeeping. Itu room discrepancy. Vacant dirty, vacant clean, atau bisa juga VCI, vacant clean not inspected,
Vacant clean inspected. VCI dengan VCN. VCI itu vacant clean inspected, artinya kamar yang telah diinspeksi dan siap untuk dijual. Itu VCI. VCN vacant clean not inspected. Kamarnya bersih tetapi belum diinspeksi untuk diubah untuk dijual. Sudah itu ada vacancy. Sudah paham ya? 35. And how many types of room are there in this hotel? Many types of room? Two types, deluxe room and villa room. And how many bed in this room? King size and twin bed. What is an example of a working relationship between the front office and housekeeping as a room division? Explain for housekeeping. Yes. What is an example of a working relationship between the front office and housekeeping as a room division? Dalam hal hubungan kerjasama antara housekeeping dengan front office itu, di mana front office menyediakan kunci-kunci kamar. Sudah itu housekeeping menginformasikan ke housekeeping akan kamar-kamar yang in-house hari ini, yang walaupun itu ada dalam sistem, tetapi mereka juga punya tanggung jawab untuk print out. Dia punya guest in-house. Sudah itu untuk dibersihkan oleh housekeeping, mulai dari yang untuk EA-nya, expected arrival, maupun yang ED, expected departure hari ini. Mereka selalu komunikasi. Begitu juga dalam hal housekeeping dengan front office. Di sini kan ada hubungan kerja simbol feedbacknya juga, di mana front office juga selalu memberikan informasi akan kamar-kamar yang sudah check out. Mungkin ada informasi yang spesial juga yang ada, misalkan ada kamar yang honeymoon, itu perlu diinformasikan ke housekeeping. Housekeeping juga ada feedbacknya juga setelah itu selesai dan dibersihkan, disetting oleh housekeeping. Dia akan menginformasikan kembali kepada front office. Memang ini hal-hal kecil, tetapi ketika ini miskomunikasi antara front office juga akan menjadi dampak yang akan besar ya. Kurang lebih begitu. Langsung. Proceed. And facilities. And how about facilities in bathroom? Apa? Facilities in bathroom. Toothbrush, shower cap, sanitary bag, soap, shower gel, shampoo, cotton bud, tisu, towel and towel. Jadi guys, inilah dia WC-nya. Pakai ini. Kita buka, ada kamar di sini. Gelap aja. Kamar di sini. Terima kasih banyak Pak. Kembali dulu ya Bapak. Kasih